Halo semuanya, perkenalkan saya Alifa Kufita Iza dengan NIM 23095111134 dari kelas B. Nah, pada video kali ini, untuk memenuhi salah satu penugasan dari mata kuliah Patologi Sistemik Veteriner, yaitu terkait patologi gejala patognomonik pada salah satu jenis penyakit. Nah, pada video kali ini, saya mengambil mengenai infeksi koriza. Nah, teman-teman pernah nggak sih lihat ayam yang mukanya tiba-tiba jadi bengkak sampai matanya itu hampir ketutup? Atau ayam yang bersin-bersin, ingusan, dan kelihatan seperti flu berat? Nah, itu bisa jadi ayam tersebut terkena infeksi koriza atau yang sering disebut dengan snot. Yuk kita bahas kenapa sih penyakit ini bisa bikin muka ayam tuh jadi bengkak. Nah, koriza itu adalah penyakit pernapasan pada ayam yang disebabkan oleh bakteri Avibacterium paragallinarum. Nah, penyakit ini bisa bikin ayam yang mengalami penurunan aktivitas, keluar cairan dari hidung, bersin, dan pembengkakan pada wajahnya. Gimana sih penyakit ini bisa menginfeksi ayam-ayam tersebut? Jadi, bakterinya ini akan masuk lewat udara, yang mana ayam ini akan menghirup droplet dari ayam lain yang terinfeksi. Begitu masuk ke saluran hidung dan sinus, saluran ini akan menempel, bakterinya ini langsung menempel, dan juga berkembang biak, dan bikin radang ini jadi besar-besaran. Nah, radang inilah yang membuat sinus ini jadi bengkak. Lalu juga keluarnya lendir atau nanah, dan yang mana ayam ini membuatnya jadi susah bernafas. Lalu juga munculnya mata merah, berair, dan untuk itu kita perlu dong tahu bagaimana sih ciri dari penyakit ini, baik itu mikroskopis maupun juga makroskopisnya. Nah, untuk yang pertama, yang secara kasat mata ini, atau patologi anatominya, itu terdapat lesi yang membengkak di bagian bawah matanya. Nah, ini yang bikin wajah ayam itu tampak puffy. Pada bentuk yang paling ringan keluarnya cairan hidung yang berbentuk seperti serosa dan terkadang juga pembekakan wajah yang ringan. Nah, jika tingkat keparahan ini meningkat, pembekakan ekstrim pada salah satu atau kedua sinus infraorbital yang mencegah mata terbuka sepenuhnya. Nah, biasanya juga ada kemerahan dan radang di hidung dan mata tampak berair dan bernanah. Nah, kasus akut koriza ini juga hanya melibatkan sinus infraorbital yang mengandung eksudat semi cair, keabuan, dan melimpah. Nah, lalu gimana sih kalau misalnya kita mau periksa melalui mikroskop atau histologi patologinya? Nah, jadi ini aku ada gambar, bisa dilihat itu pada gambar 1. Nah, ini merupakan gambar trakea, yang mana pada bagian A itu merupakan lesi peteki hemoragik pada lapisan mukosa yang tampak terlihat basah pada mukosa trakeanya. Kemudian pada bagian B itu jaringan epitel itu terdeskuamasi. Lalu pada bagian C ini terjadi infiltrasi sel inflamasi pada epitel, dan bagian D ini lesi hemoragik pada lapisan epitel. Nah, lalu pada gambar yang kedua yaitu bagian paru-paru, yang mana pada bagian A itu pada parabronkusnya itu terjadi kongesti. Lalu pada bagian B ini peteki hemoragi, dan bagian C ini kongesti pada jaringan, dan bagian D ini jaringannya terdeskuamasi, dan bagian E ini terjadi atelektasis, dan bagian F terjadi emfisema pada bagian alveolinya. Nah, pada bagian hidungnya juga kita bisa melihat bahwa terjadi adanya penebalan pada bagian epitel, kemudian kelenjar di mukosanya ini akan membesar. Banyak sel radang seperti sel inflamasi yang ditemukan di ketiga lapisan ini. Adanya neutrofil. Nah, teman-teman, neutrofil sendiri itu merupakan sel darah putih pertama yang bermigrasi dari pembuluh darah ke lokasi peradangan. Nah, ini radang akut yang ditandai dengan pembuluh darahnya melebar akibat kerusakan endotel. Jadi kita bisa tahu bahwa gambar yang saya tampilkan ini merupakan peradangan tipe akut. Nah, eritrosit dari pembuluh darah ini akan dipecah dengan cepat dan difagositosis oleh sel makrofag di sekitar jaringan yang meradang. Nah, pada bagian paru-paru dan trakea ini sel radang makin banyak, dinding saluran nafasnya ditebal dan ruang udara jadi menyempit. Nah, inilah bikin ayam itu terlihat seperti megap-megap atau kesulitan bernafas. Nah, jadi infeksi koriza itu bukan cuma tentang flu ayam yang biasa, tapi ini adalah radang parah pada sinus dan saluran nafas atas yang bisa bikin ayam ini jadi bengkak wajahnya, jadi ingusan, dan performanya juga tentunya bakal turun drastis. Dan dengan mengenali tanda klinis, lesi anatomi, dan perubahan mikroskopisnya, kita bisa lebih cepat melakukan diagnosa dan pengendalian tentunya pada penyakit infeksi koriza ini. Sekian merupakan penugasan dari apa yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa.